Shalom Bapak dan Ibu, kita bertemu kembali dalam ibadah hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati menyertai kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan memperdengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya berharap kabar kita semua baik. Amin, Bapak dan Ibu. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kupatahkan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Tema kita pada hari ini adalah menjadi saksi. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi adalah sebuah pekerjaan yang sulit kalau hati kita tidak murni mengucapkan apa yang kita lihat dan kita saksikan. Kadang manusia menjadi saksi bisa menjadi saksi palsu. Mungkin karena banyak faktor. Pertama, faktor keluarga. Kedua, faktor kedekatan. Ketiga, faktor ekonomi, suap dan sebagainya. Sehingga menjadi saksi itu adalah sebuah tantangan untuk mengatakan yang benar atau kesaksian. Namun sebuah realita menjadi saksi itu menjadi hal yang mudah ketika kita mau menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Sama seperti para murid-murid Yesus, engkau akan menjadi saksi. Selama 3 tahun mereka bersama, mereka sudah menikmati kebersamaan, persaudaraan, persekutuan. Mereka sudah melihat bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperlengkapi oleh Allah dengan banyaknya mujizat-mujizat yang dikerjakan dilakukan Yesus. Nah, hari ini segala apa yang sudah dikatakan Yesus dalam firman Allah akan digenapi. Saya bacakan ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,
yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, akan dikenapi. Bahwa Yesus sudah sampaikan kepada para murid-murid akan dikenapi. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci dalam ayat yang ke-45. Dan ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Mesias harus menderita. Kita lihat perkataan Yesus kepada para murid, Mesias harus menderita. Menderitanya Mesias Yesus bukanlah oleh karena apa yang ia lakukan, tetapi yang menderita adalah sebuah realitas hidupnya yang Tuhan Allah sudah sediakan menjadi jalan keampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Jadi Yesus yang menderita. Mendengarkan itu para murid bahwa Mesias harus menderita, mereka merasa bimbang untuk mengikuti Yesus. Penderitaan yang dialami oleh Yesus mereka saksikan sendiri. Bagaimana mereka ditangkap, bagaimana mereka menangkap Yesus, bagaimana mereka melihat Yesus diperlakukan dengan tidak baik, bagaimana Yesus disalib. Penderitaan Yesus itu sudah diwartakan jauh sebelumnya, bahkan di kitab Taurat Musa, di kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur. Namun perlu dicatat dan diingatkan kembali, dalam penderitaan Yesus itu ia akan dibangkitkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang menjadi titik terang, dan itu yang menjadi sebuah harapan, dan itu yang menjadi kebahagiaan bagi pengikut Yesus. Ia bangkit, dan hari ini kita merayakan ia naik ke surga. Ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semua itu. Para murid sudah menyaksikan karya-karya Yesus. Para murid sudah hidup bersama dengan Yesus dalam suka, duka, tangis, dan tawa. Para murid sudah melihat mukjizat-mukjizat. Para murid sudah menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Oleh karena itu menjadi saksi. Saksikanlah karya kita. Menjadi saksi, katakan iya jika iya. Katakan tidak jika tidak. Sehingga kita boleh menjadi saksi yang benar. Para murid dihadapkan dengan realitas kehidupan mereka, bahwa mereka akan berpisah dengan Yesus. Yesus akan mengirimkan janji Allah kepada mereka, yang dijanjikan Bapa kepada mereka, yaitu Roh Kudus, tetapi mereka harus tetap tinggal dalam kota itu sampai mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kemudian dalam ayat selanjutnya mari kita lihat, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Haleluya. Di situ ia memberkati mereka dan mengangkat tangannya. Hari ini juga saya yakin kita diberkati oleh Allah. Dan bahkan sampai selanjutnya dalam kita menyaksikan karya Allah dan menyaksikan iman kita sendiri.
menjadi berkat bagi orang lain. Kita saksikan bahwa Yesus telah bangkit, membangkitkan semangat keimanan dan kepercayaan kita, sehingga Ia mengangkat tangannya dan memberkati kita. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka berpisah. Yesus naik ke surga, para murid tinggal di dunia yang nyata, melanjutkan tugas yang diberikan kepada para murid. Tugas yang mulia, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Menjadikan semua bangsa, etnis, suku, bangsa menjadi murid. Ajarlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kulakukan. Baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah, Bapak dan Ibu, dan ketahuilah Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan mari kita lihat, ketika mereka sudah berpisah, mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang bersukacita, dengan kebahagiaan tersendiri, karena mereka sudah diberkati oleh Allah. Yesus sudah terangkat ke surga dan menumpangkan tangannya kepada mereka, dan mereka terberkati sehingga mereka pulang dengan sukacita kembali ke Yerusalem. Berkat yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang diberkati itu, mereka pulang ke Yerusalem. Dan dalam ayat yang terakhir, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hari ini kita tidak berada di dalam bait Allah, tapi kita berada di rumah kita masing-masing. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita beribadah di rumah-rumah, kita bersekutu di rumah-rumah, kita belajar bekerja dari rumah oleh karena COVID-19. Dan kita berharap dan berdoa supaya COVID ini dapat cepat berakhir. Dan kita sudah rindu beribadah bersama di rumah Tuhan, di bait Allah. Namun di rumah kita pun kita beribadah kepada Dia. Allah sesungguhnya melihat hati kita yang tulus beribadah kepada Dia. Hari ini kita menjadi saksi, dan sampai kapanpun kita menjadi saksi. Saksi akan kuasa Yesus Kristus. Itulah yang menjadi tema firman Tuhan hari ini bagi kita. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dan Tuhan menyediakan kasih-Nya, berkat-Nya, Roh Kudus-Nya, supaya kita boleh menyaksikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Lewat apa? Perkataan yang manis, pikiran yang jernih, perbuatan yang baik. Karena sesungguhnya kita dipilih, dipanggil agar diperbentakkan menjadi saksi akan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan dan mengajarkan kami menjadi saksi akan kuasa Kristus. Banyak hal yang sudah kami kecap, kami nikmati kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh menyaksikan itu kepada orang lain dan menyaksikan itu kepada sesama kami, sehingga kami menjadi saksi yang hidup untuk mewartakan kebenaran firman Allah. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.